Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43 Permintaan nyeleneh sang ayah di samping ranjang. Peluh tampak bercucuran membanjiri pelipis Ailina. Dikecupnya tangan dan dahi Ailina seraya memberikan kekuatan untuk berjuang dan bertahan. Dibisikinya Ailina dengan doa-doa dan kata-kata penguat sebagai penyemangat. Detik berganti menit, hingga tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi. Seiring perangan yang keluar dari bibir Ailina saat bayi mungil Ailina berhasil lahir dengan selamat, sehat, dan sempurna tanpa satu kurang apapun. Solawat dan salam terucap dari bibir Ailina dan Fatur sebagai ungkapan rasa syukur saat melihat buah hati yang mereka tunggu-tunggu telah lahir ke dunia. Fatur mengecup dalam dan lama dahi Ailina dengan mata berkaca-kaca. Dipandanginya wajah pucat Ailina dengan lekat. Terpancar jelas rasa haru dan bahagia dari mata Fatur. Rasa bahagia itu menyeruak hingga menular ke semua orang termasuk yang telah menunggu di luar ruangan. Terima kasih, sayang. Terima kasih atas baby girlnya yang sangat cantik secantik dirimu. I love you, very love you. Bisik Fatur tepat di depan wajah Ailina membuat Ailina menitikkan air mata haru. Hari-hari Ailina dan Fatur makin indah dan bahagia sejak kelahiran putri mereka yang diberi nama Farisya Aurelia. Begitu pula si kecil, Fareski pun turut bahagia sebab sekarang ia telah memiliki adik sesuai keinginannya. Ailina telah pulang ke rumah mereka sejak 5 hari yang lalu. Hari ini usia Farisya tepat 7 hari. Menurut para ulama, hari terbaik untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran, karena itu pada hari ini keluarga besar Fatur telah mempersiapkan acara akikah untuk putrinya. Fatur dan Ailina mengundang cukup banyak tamu, dari sanak keluarga, rekan kerja dan para sahabat, para tetangga, serta anak-anak panti asuhan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Acara akikah itu dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala. Semua keluarga tampak menyambut dengan bahagia kelahiran baby Farisya. Selamat ya Ai, Mama senang akhirnya kamu bisa menjemput kebahagiaanmu. Selamat juga atas kelahiran putrimu yang cantik. Mama turut berbahagia atasmu. Semoga putrimu jadi anak yang solehah dan berbakti pada orang tua. Ujar Santi yang juga datang di acara akikah Farisya. Amin, terima kasih, Ma. Terima kasih sudah selalu berada di sisi Ailina dan selalu menyayangi Ailina seperti putri kandung sendiri. Padahal Ailina bukan menantu Mama dan Papa lagi, tapi kalian tidak berubah. Tetap memperlakukan Ailina dengan baik. Kalian memang orang tua yang luar biasa. Ai merasa sangat beruntung mengenal kalian. Tukas Ailina dengan mata berkaca-kaca. Di saat ia telah ditinggalkan sendirian oleh kedua orang tuanya juga putranya, Adnan. Tapi kasih sayang Santi dan Andreas tak pernah berubah. Tetap menyayanginya seperti anak kandung mereka sendiri. Kamu tidak perlu berterima kasih, sayang. Sebab kamu memang pantas untuk dicintai. Pungkas Santi seraya mengusap lelehan air mata di pipi Ailina. Terdengar suara tangis Farisya dari dalam kamar. Fatur yang tengah memeriksa beberapa pekerjaannya di ruang tamu lantas menghentikan pekerjaannya untuk memeriksa apa yang terjadi pada putri kecilnya itu. Saat masuk ke dalam kamar, Fatur tidak menemukan Ailina di dalam sana. Hanya terdengar suara gemericik air di kamar mandi, mungkin istrinya sedang mandi, pikir Fatur. Fatur pun segera mendekati box bayi Farisya dan memeriksanya, ternyata popok Farisya basah. Jadi Fatur segera merentangkan alas ompol lalu baringkan Farisya di atasnya dan mulai membuka dan mengganti popoknya. Setelah beberapa kali melihat Ailina menggantikan popok, Fatur mulai mempelajarinya, karena itu ia telah paham cara menggantikan popok bayi kecilnya itu.
Apalagi Farisya tidak memakai diaper, tentu mereka harus lebih sering memeriksa popoknya agar tidak terjadi ruam karena terlalu lama basah. Farisya, kenapa? Mas, maaf lama, tadi Ai sakit perut, mana gerah juga jadi mandi lagi deh. Ujar Ailina seraya tersenyum lembut. Oh, nggak apa-apa kok, sayang. Farisya cuma pipis aja, tapi udah Mas gantiin kok. Kamu tenang aja. Tukas Fatur seraya menggendong Farisya. Wah, kayaknya prinsesnya ayah udah haus lagi ya. Ujar Fatur sambil mendusel-dusel pipi Farisya dengan ujung hidungnya. Iya kah? Wah, kayaknya iya deh ya. Lihat tuh mulutnya lagi cari-cari mik cucu. Prinses ayah bunda sini yuk, mik cucu dulu. Ujar Ailina seraya menyambut Farisya ke dalam gendongannya. Lalu ia baringkan Farisya di ranjang mereka, lalu Ailina pun turut membaringkan diri dan mulai mengasihi Farisya. Fatur yang melihat itu lantas berbaring di balik punggung Ailina sambil menopang kepalanya agar dapat melihat dengan jelas apa yang tengah dilakukan bayi kecilnya itu. Ai, yang, kan kalau untuk itu Mas harus puasa selama 40 hari dulu. Tapi kalau untuk mik cucu kayak Farisya boleh kan? Bisik Fatur di telinga Ailina membuat ibu dua anak itu mendelik tajam. Cek nih, Sum. Desis Ailina tanpa suara disertai lirikan maut sang istri. Yah, jangan pelit-pelit dong sayang. Mas ikutan haus nih, apalagi disuguhin pemandangan indah seperti ini setiap hari, bikin Mas aduh sakit Ai yang. Pekik Fatur dengan suara tertahan takut membangunkan Farisya yang baru saja hendak memejamkan mata kembali. Masih, aneh-aneh aja, emang tega, ini kan jatah Farisya, masa mau Mas gasak juga? Ailina bersungut-sungut geram. Ya mau gimana lagi, Ai yang, kepala Mas pusing kalau harus menunggu puasa 40 hari. Minimal kan Mas bisa rasain susu kep bunda sebagai gantinya. Masa Mas harus haluin mik cucu sama Ai yang, sedangkan yang original ada di depan mata. Ucap Fatur dengan wajah memelas membuat Ailina tergelak karenanya. Astaga, mungkin ini efek kelamaan membujang dulu kali ya. Jadi sekalinya punya istri, kalau bisa mau digasak setiap hari. Untung aja nggak jadi bujang lapuk, kalau nggak beneran lapuk dan karatan tuh menara. Ejek Ailina membuat Fatur malu sendiri sembari menggaruk tengkuknya yang sebenarnya tidak gatal. Rere, Om Dika. Pekik Nanda senang saat melihat kedatangan Rere dan Radika. Nanda yang sedang bermain sepeda lantas segera berhenti dan menghampiri Rere dan Radika yang baru datang. Halo sayang, apa kabar, Sapa Rere sambil mencium pipi Nanda. Nanda baik, sama dedeknya apa kabar? Tanya Nanda balik sambil melirik perut Rere yang sedikit menyembul. Sama dedek sehat kok. Wah, mentang ada tante kesayangannya, Om jadi dikacangin. Radika pura-pura kesal pada Nanda. Idih, Om ambekan deh, udah kayak balita aja pakai ngambek. Ledek Nanda yang kini sudah semakin pintar bicara. Balita, wah, enak aja Om dikatain balita, nih rasain. Radika menggelitik Nanda hingga Nanda tertawa kegelian. Om ampun Om, ampun. Iya, Om bukan balita tapi calon papi balita. Ujar Nanda dengan nafas terengah-engah. Awas ya, kalau ngatain Om lagi, entar Om kelitikin lagi. Ancam Radika yang langsung mendapat lirikan tajam dari Rere. Oh ya, sayang, Oma dan Opa di mana? Tanya Rere. Oma dan Opa tadi lagi ngeteh di dekat kolam ikan Kalau begitu, lanjutin mainnya ya, Om dan Tante masuk dulu. Ujar Radika sambil mengusap kepala Nanda yang diangguki oleh Nanda. Setelah Radika dan Rere masuk ke dalam rumah, Nanda kembali main sepeda. Tak lama kemudian,
masuk sebuah mobil ke pekarangan rumah tepat saat Nanda membelokkan sepedanya membuat sepeda Nanda menabrak sisi samping mobil itu hingga ia terjatuh dari sepeda. Aduh! Desis Nanda saat ia terjatuh di bebatuan. Terdengar suara pintu mobil yang ditutup dengan keras membuat Nanda menjengit kaget. Kamu, apa-apaan? Hah, mau membuat mobil saya lecet? Dasar anak pembawa sial. Bentak Doni membuat Nanda bergetar ketakutan. Lalu ditendangnya sepeda Nanda hingga rusak. Maaf, Pa. Nanda nggak sengaja. Ucap Nanda seraya meringis kesakitan. Papa, aku bukan papa kamu dan aku tidak punya anak seperti kamu. Sergahnya dengan wajah berkilat emosi. Kak, berhenti. Sergah Radhika mencoba menghentikan amarah sang kakak. Nanda masih kecil Kak, jangan kasar. Kasihan dia. Kasihan, untuk apa kasihan pada dia? Gara-gara dia, ibunya mati. Lalu gara-gara dia, Nuri pun pergi. Semua karena kehadiran anak sialan ini, kau tahu? Stop, Kak. Kakak tak pantas selalu menyalahkannya seperti itu. Bagaimanapun, semua ini ada andil kakak. Mungkin ini karma kakak karena telah menelantarkan anak kakak sendiri jadi kakak harus belajar menerima semuanya dengan ikhlas. Siapa tahu, dengan sikap kakak yang melembut padanya, Kak Nuri bakal kembali lagi. Ujar Radhika memberikan nasihat. Menerima, melembut, jangan harap, kecuali Nuri kembali lagi ke sisiku, baru aku akan memaafkannya. Desis Doni lalu ia segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Radhika yang melihat Nanda menangis dalam diam membuatnya ikut terluka. Dilihatnya, kaki dan tangan Nanda tampak lecet. Tanpa banyak kata, Radhika segera menggendong Nanda masuk ke dalam kamarnya dan mengobati luka-lukanya. Maafin Papa, ya sayang. Ujar Radhika seraya mengusap kepala Nanda. Nanda mengangguk dengan kepala tertunduk. Jangan simpan dalam hati kata-kata, Papa tuh lagi sedih cariin Mama Nuri. Nanti kalau Mama Nuri ketemu, Papa pasti baik lagi. Papa tuh sebenarnya baik loh, cuma ya gitu gara-gara Mama Nuri pergi, Papa jadi suka marah-marah. Emang Mama Nuri pergi gara-gara Nanda ya, Om? Tanya Nanda dengan mata berkaca-kaca. Bukan sayang, Mama Nuri bukan pergi karena kamu. Tapi kata Papa. Shoot, jangan pikirin omongan, Papa. Yang penting sekarang, Nanda doain semoga Mama segera ketemu jadi kita bisa kumpul lagi. Ujar Radhika mencoba menenangkan. Om, kenapa Mama Nanda ninggalin Nanda sendiri? Kenapa Mama cuma ajak adik aja? Nanda pingin ikut sama Mama aja biar Papa nggak marah-marah lagi. Nanda kasihan lihat Papa marah-marah terus setiap lihat Nanda. Gara-gara Nanda Mama meninggal dan gara-gara Nanda Mama Nuri pergi. Nanda memang anak pembawa sial. Lirih Nanda dengan berlinangan air mata. Ya, Nanda telah mengetahui kalau Delima telah meninggal dunia bersama adiknya. Membuat hati Radhika seakan tercubit mendengarnya. Begitu pula seseorang yang tengah mendengarkan percakapan kedua orang itu. Kamu nggak salah, sayang. Kamu nggak salah, jadi jangan bersedih lagi ya, sayang. Mending Nanda ikut Om sama Tante jalan-jalan aja daripada nangis-nangis gini. Jelek tahu. Ledek Radhika seraya mengusap air mata Nanda. Tapi nanti Papa. Udah, itu urusan Om. Sekarang, Nanda ganti baju ya. Kita jalan-jalan terus ke taman bermain. Potong Radhika lagi seraya membujuk membuat Nanda mengangguk seraya tersenyum. Abang, Lisa mau balon itu. Tunjuk balita yang kini sudah berusia 2 tahun itu pada penjual balon yang sedang melintasi rumahnya sambil berjalan kaki. Fareski pun menoleh ke arah penjual balon itu yang terlihat begitu kelelahan. Dahinya dipenuhi peluh.
Kulitnya menggelap terbakar matahari. Abang tanya kakek itu dulu dek, berapa harga balonnya, takutnya uang abang gak cukup. Ujar Fareski yang diangguki Farisya dengan senyum sumringah. Fareski berlari ke arah pagar hendak memanggil kakek penjual balon itu, tetapi langkahnya dihentikan penjaga rumah. Mau kemana Den? Tanya Pak Sarif. Adek mau balon itu Mang, Faris mau nanya berapa harganya. Ujar Fareski. Biar Mamang aja yang manggilnya ya. Mang Sarif tidak mau mengambil risiko dengan membiarkan anak majikannya keluar dari pagar karena bahaya bisa datang di mana saja dan kapan saja. Fareski pun mengangguk sembari menunggu Mang Sarif mengejar kakek penjual balon yang telah menjauh. Tak lama kemudian Mang Sarif kembali lagi dengan nafas tersengal-sengal. Fareski menoleh ke arah belakang, kanan, dan kiri, namun ia tak menemukan penjual balon itu. Maaf Den, penjual balonnya nggak ketemu. Mamang udah nyari ke sana tapi nggak ada. Ujar Mang Sarif dengan wajah menyesal. Fareski bingung, lalu ia segera memberitahu Farisya kalau penjual balonnya sudah pergi dan ia tidak berhasil mendapatkan balon yang adiknya inginkan. Penjual balonnya sudah pergi. Abang gak berhasil dapetin balonnya. Ujar Fareski dengan wajah sendu. Mendengar balon yang ia inginkan tidak berhasil kakaknya dapatkan, membuat Farisya seketika menangis histeris, membuat Fareski bingung harus bagaimana. Nina pengasuh dua bocah itu pun segera berlarian keluar saat mendengar jerit tangis Farisya. Tadi ia memang menemani kedua bocah itu, tetapi karena sakit perut, ia pergi ke kamar mandi sebentar. Mendengar suara tangisan Farisya, gegas saja ia mencuci tangan dan keluar padahal hajatnya belumlah tuntas. Sedangkan Ailina belum pulang mengajar dan Fatur sedang bekerja, jadi mereka hanya ditinggalkan bersama Nina dan Bo Ningsih. Ditambah Mang Sarif yang merupakan penjaga rumah. Risa, kenapa? Kamu jatuh, sayang? Panik Nina. Ia kira Farisya terjatuh dan menangis, jadi ia mencoba memeriksa seluruh tubuh Farisya namun ia tidak menemukan satupun luka ataupun memar. Risa nggak jatuh, Tante, tapi mau balon. Mang Sarif udah coba kejar tapi yang jual udah hilang, nggak tahu kemana. Apa kakek itu dimakan hantu ya Tante? Tanya Fareski dengan wajah polosnya membuat Nina terkekeh. Siang mana ada hantu, Faris? Sahut Nina. Oh, jadi kalau malam ada ya Tante? Tanyanya polos membuat Nina gemas. Ih, kamu ini, adiknya lagi nangis nih. Sayang, jangan nangis ya. Nanti kalau penjual balonnya lewat lagi, kita minta Mang Sarif panggilin ya, terus kita beli. Ujar Nina mencoba menenangkan. Nggak mau, Lisa maunya cekalang, ante. Tolak Farisya sambil menggelengkan kepalanya cepat. Tapi penjual balonnya udah nggak ada, jadi gimana dong? Bujuk Nina lembut. Diangkatnya tubuh mungil Farisya dan ditepuk-tepuknya punggungnya agar merasa tenang. Lisa mau balon, ante, maunya cekalang, hiks. Rengek Farisya membuat Nina bingung sendiri. Tapi terdengar suara klakson mobil dari luar pagar membuat ketiga orang itu mengalihkan pandangannya ke arah gerbang masuk. Mang Sarif yang sudah hafal siapa pemilik mobil pun segera membukakan pintu gerbang dengan lebar. Fareski yang melihat mobil itu masuk sontak tersenyum dengan lebar. Berbeda dengan Farisya yang masih menangis sesenggukan di samping Fareski. Setelah mobil terparkir di tempatnya, pemiliknya pun segera turun dengan senyum lebarnya. Fareski segera berlari saat melihat orang itu merentangkan tangannya dengan lebar. Ayah! Teriak Fareski saat melihat sosok itu. Fareski pun langsung masuk ke dalam pelukan lelaki itu. Didekapnya tubuh Fareski dengan erat sambil menciumi puncak kepalanya. Hai, boy, kangen ayah,
Tanya lelaki itu. Fareski mengangguk antusias sambil melingkarkan tangannya di leher lelaki itu. Lelaki itu pun mengangkat Fareski ke dalam gendongannya. Faris kangen ayah. Kangen banget. Ayah kok baru datang? Beberapa hari kemarin kemana? Tanya Fareski antusias membuat Adnan terkekeh. Ya, sudah sejak hampir 2 tahun yang lalu Adnan keluar dari penjara. Sejak itu juga, Ailina mulai mengenalkan Fareski dengan Adnan sebagai ayahnya. Awalnya Fareski merasa bingung, tapi dengan perhatian Adnan membuat Fareski senang dan nyaman. Ikatan antara ayah dan anak itu ternyata tidak dapat dipisahkan. Adnan juga sering mengunjungi Fareski di setiap waktu senggangnya. Semenjak menjadi narapidana, Adnan diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya. Ia hanya bisa menerima dengan pasrah sebab itu memang kesalahannya sendiri. Sekeluarnya dari lapas, Adnan memulai kembali lembaran baru dalam hidupnya dari nol. Ia pun membantu mengurus usaha ayahnya yang berupa toko perlengkapan elektronik. Tidak ada orang lain yang bisa membantu ayahnya selain dirinya. Rere sibuk mengurus rumah tangganya, jadi hanya tinggal dirinya saja yang bisa diandalkan. Ayah ada kerjaan, Boy. Maafin ayah ya, tapi kan ayah selalu sempetin telepon. Maafin ayah kalau nggak bisa sering-sering kesini. Emang kenapa nggak bisa sering-sering, ya? Tanya Fareski polos. Bagaimana Adnan harus menjelaskannya, ia sendiri bingung. Ia bukan siapa Ailina sekarang. Mereka masih bisa berhubungan dengan keluarga ini hanya karena ada Fareski yang merupakan putranya. Ia tentu tidak enak hati dengan Fatur, suami Ailina sekarang. Selain itu, hatinya kerap tak kuat melihat bagaimana tatapan penuh cinta Fatur pada Ailina. Bagaimana cara Fatur memperlakukan Ailina? Bagaimana cara Fatur memanjakan Ailina? Bagaimana kemesraan antara Fatur dan Ailina? Oleh sebab itu, ia kadang memilih menemui Fareski saat kedua orang itu tidak ada di rumah demi menjaga kewarasan hati dan pikirannya. Sedikitpun, nama Ailina tak pernah bergeser dari hatinya dan melihat semua pemandangan itu nyatanya cukup menyiksa batinnya. Ya nggak bisa sayang, kan ayah harus urusin toko kakek. Jadi ayah suka sibuk. Ujar Fatur berkilah. Loh, Farisya kenapa nangis sayang? Tanyanya mengalihkan perhatian Fareski dari pertanyaan tadi. Itu ya, Risa mau balon tapi yang jual udah pergi. Ujar Fareski sendu saat ingat kembali keinginan adiknya. Mata Adnan seketika berbinar, lalu ia memanggil Farisya agar mendekat ke mobilnya. Nah, Faris, Risa, ayah Adnan ada sesuatu untuk kalian. Ayah hitung sampai 3 ya. Nanti ada kejutan buat kalian berdua. Ayah mulai hitung ya, 1, 2, 3. Lalu Adnan membuka pintu belakang mobilnya, kemudian beberapa balon aneka bentuk menyembul keluar membuat gelak tawa dan binar bahagia terbit di wajah kedua bocah itu. Wah, ayah Adnan bawa balon banyak. Abang mau yang Upin sama Doraemon ayah. Seru Fareski. Adek mau balon apa? Tanya Fareski pada Farisya yang juga sudah berhenti menangis. Kini hanya ada binar bahagia di wajahnya. Lisa mau balon Masya sama ikan, ya. Ujar Farisya yang juga diajari memanggil ayah pada Adnan supaya sama dengan Fareski. Oke, ini untuk Faris. Nah ini untuk si cantik Risa. Ujar Adnan seraya menyerahkan balon-balon itu kepada kedua bocah itu. Terus balon burung sama mobil untuk siapa? Tanya Adnan. Balon mobil untuk Faris aja ayah, terus burung untuk Risa, iya kan dek? Fareski meminta persetujuan Farisya. Farisya mengangguk antusias. Yeay, balon Lisa banyak. Seru Farisya senang membuat Nina yang dari tadi menemani Farisya mengelus dadanya lega. Tadi ia sudah bingung bagaimana mendiamkan Farisya,
beruntung Adnan datang bagai seorang pahlawan yang dibutuhkan di saat-saat yang genting. Makasih, Ayah. Ujar Fareski senang lalu memeluk kaki Adnan. Adnan pun segera berjongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dengan Fareski lalu mencium puncak kepalanya dengan sayang. Sama-sama, boy. Ujarnya seraya tersenyum manis. Terima kasih Ailina karena kau sudah memberikanku kesempatan untuk berdekatan dengan anakku. Kau memang benar-benar wanita yang baik, ibu yang terbaik, hanya aku manusia bodoh yang menyia-nyiakanmu. Semoga kau selalu bahagia, Ailina. Lirih Adnan dalam hati. Mendung tampak menggelayuti akhir pekan itu. Awan hitam berarak seakan mengerti kesedihan orang-orang di kala itu. Akhir pekan yang biasanya diisi canda tawa saat keluarga tercinta bisa berkumpul bersama, justru menjadi hari duka cita karena ada kepergian orang yang tak disangka-sangka. Nanda nampak menangis histeris di pusara dua orang yang dijadikan satu. Dua orang yang menjadi pusat hidupnya beberapa tahun ini. Dua orang yang selalu setia menemani, memberi dukungan, memberikan perhatian dan kasih sayang, mencintainya dengan tulus. Walaupun awalnya sedikit tak suka mengingat cara hadirnya ia di dunia ini, tapi keduanya tetap menerima dirinya dengan tangan terbuka. Sebab mereka sadar, bukan keinginannya hadir di dunia ini dengan cara yang tak semestinya. Justru kehadirannya telah berhasil mengukir senyum bahagia di bibir kedua orang yang begitu merindu akan kehadiran seorang cucu. Kepergian kakek dan neneknya yang tak terduga membuat gadis cilik itu bagai kehilangan pijakannya di bumi. Nanda meraung, menumpahkan segala kesedihan dan kepedihan di atas pusara kedua orang yang merupakan orang tua ayahnya itu. Seandainya ia tahu kalau keinginannya agar kakek dan neneknya itu datang menyaksikan pementasan drama, di mana ia yang menjadi pemeran utamanya justru membuat keduanya celaka hingga meregang nyawa, tentu ia takkan pernah meminta hal tersebut. Ia sungguh menyesal, amat sangat menyesal. Bersambung.